Dengan adanya pidato itu, maka mereka akan libur membayar angsuran selama 1 tahun. Aduh, ini jujur benar. Banyak loh teman-teman yang menanyakan seperti itu kepada saya. Oke, halo halo halo. Selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Dan apabila ada yang sakit atau nonton ini dalam kondisi sakit, ya semoga kalian diberikan kesehatan dan bisa cepat pulih kembali. Oke. Nah, saya rasa udah cukup lama ya. Saya nggak motovlog lagi. Baru sekarang saya ada kesempatan. Enggak sih, sebelumnya tadi pagi juga udah ngevlog juga sih sedikit. Cuman tadi pagi nggak tahu ada materi apa ya, hanya sekedar cuap-cuap aja. Oke, jadi di sore menjelang malam ini, seperti yang teman-teman lihat, hari ini tuh hari Jumat. Jam ya 6 kurang lah ya, 6 kurang 2 menit, tanggal 27 Maret. Hari ini tanggal 27 Maret 2020, hari Jumat tepatnya. Bisa teman-teman lihat di sini kondisinya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Berbeda seperti Jumat-Jumat sebelumnya, yang seperti sebelumnya pernah saya jelasin bahwa setiap hari Jumat itu biasanya padat. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini jam pulang kantor loh, tapi sepi. Ya, semua hal ini dikarenakan ya sama seperti yang teman-teman tahu, karena virus corona itu. Dan efeknya beberapa karyawan diminta untuk bekerja di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah. Intinya sudah banyak yang WFH atau work from home. Jadi makanya jalanan terlihat sepi sekali. Dan enaklah untuk riding dan ngevlog. Oke. Jadi seperti di vlog yang sebelumnya saya sudah jelaskan, saya ini bukannya tidak WFH. Jadi kantor saya itu menerapkan WFH-nya dengan sistem switch atau shift lah istilahnya ya. Jadi bergantian. Saya mendapatkan 2 hari. Jadi kami dibagi menjadi 2 tim, maaf. Jadi kami dibagi menjadi 2 tim, tim A dan tim B. Dan masing-masing tim itu mendapatkan perlakuan sama, yaitu 2 hari masuk dan 2 hari libur. Seperti itu, sama semuanya. Khususnya di kantor kami. Nah, hal itu untuk ya seperti yang teman-teman tahu, karena kan pemerintah sudah menghimbau untuk social distancing dan WFH. Jadi untuk menerapkan itu, ya memang perusahaan kami tidak mengambil langkah WFH secara penuh, tapi dengan cara social distancing, dengan cara mengurangi jumlah kehadiran dari para karyawan yang ada di HO. Dengan cara yaitu 2 hari ada dibagi jadi 2 tim. Tim A 2 hari masuk, dan selama tim A itu masuk, tim B diliburkan, seperti itu. Bukan diliburkan sih, maksudnya bekerja dari rumah lah intinya. Ya ternyata dampak dari corona ini benar-benar luar biasa ya. Nggak hanya nggak hanya di bidang kesehatan saja, tapi benar-benar merambah ke semuanya, sampai ke ekonomi sekaligus. Coba deh kira-kira kalau misalkan teman-teman lihat seperti ini nih, orang banyak bekerja di rumah, otomatis pasti banyak dampaknya sektor transportasi. Itu satu, karena banyak orang yang work from home, jadi mereka tidak melakukan aktivitas bepergian, sehingga mungkin bisa dikatakan ojol-ojol jadi kekurangan orderan, atau bahkan supir-supir taksi ya sama kekurangan orderan. Ya intinya
sektor ekonomi itu juga terkena dampak gitu loh dari adanya wabah corona ini. Seperti tadi di kantor teman saya bercerita, supir Gojeknya itu mengeluh. Biasanya dia itu bisa mendapat orderan sampai 15 bahkan sampai 20 sehari. Sekarang dapat 2 orderan aja udah syukur mbak katanya. Jadi teman saya ini menjelaskan bahwa supir Gojeknya ngomong seperti itu. Wah, saya langsung terpikir sampai seperti itu ya ternyata dampaknya. Ya iya, bisa teman-teman lihat sendiri. Supir Gojek otomatis jadi berkurang orderan. Karena banyak yang bekerja di rumah tidak masuk ke kantor nih. Supir-supir taksi juga bisa teman-teman lihat sendiri. Banyak banget yang ngetem jadinya, berhenti di situ. Dan mungkin nggak hanya di bidang transportasi, mungkin di bidang makanan kayak warteg, restoran, mungkin omsetnya juga akan berkurang. Intinya sangat banyak lah sektor-sektor ekonomi yang terdampak dari efek wabah corona ini. Jadi seperti beberapa hari yang lalu, teman-teman mungkin sudah menonton semuanya pidato Presiden kita Bapak Joko Widodo, yang dalam pidatonya dia menjelaskan masalah relaksasi kredit ya. Kalau nggak salah sih intinya itu relaksasi kredit atau restrukturisasi. Nah, ini semua untuk menjawab keluh kesah dari para pekerja-pekerja harian yang memang hanya mendapatkan uang atau penghasilan dari bekerja mereka sehari-hari. Beda halnya dengan kayak saya atau teman-teman yang lain yang karyawan yang masih mendapatkan gaji bulanan, yang mungkin kalaupun disuruh work from home tidak terlalu istilahnya tidak terlalu bermasalah gitu loh, karena masih mendapatkan pendapatan atau gaji bulanan gitu. Ternyata banyak yang mengeluh, supir-supir Gojek, supir-supir taksi, supir-supir angkot, atau mungkin UMKM lain, misalnya kayak pemilik rumah makan, warteg. Ya intinya mereka yang benar-benar mengharapkan penghasilan harian dari usahanya. Nah, itu sangat terdampak sekali karena corona ini. Ditambah mereka masih memiliki cicilan, mungkin kredit motor, kredit mobil, atau bahkan ada yang punya kredit rumah, yang mengambil rumah subsidi gitu. Intinya mereka merasa kesulitan dan mereka mengeluh seperti itu, dan akhirnya dari pidato itu semua keluh kesah mereka terjawab. Dan seperti yang teman-teman tahu, mungkin sebelumnya itu semua sudah dibicarakan kepada otoritas jasa keuangan tentang keluh kesah dari masyarakat yang terkena dampak corona ini. Jadi di pidato tersebut Presiden sudah menjelaskan bahwa relaksasi ini untuk UMKM dan non-UMKM, untuk supir ojek, nelayan, dan lain-lain yang terkena dampak corona atau COVID-19 ini. Nah, setelah pidato itu beredar, mungkin ya banyak WAG atau WA grup yang misalnya men-share bahwa wah ada relaksasi, wah ada restrukturisasi, wah ini bagus nih gitu. Ada relaksasi selama 1 tahun, tidak membayar angsuran dan bunga. Nah, dan akhirnya dari berita itu banyak orang yang asal men-share dengan bahasanya dia sendiri, dan diartikan bahwa dengan adanya pidato ini maka tidak ada lagi perusahaan pembiayaan atau bank yang memberikan kredit. Mereka tidak akan melakukan penagihan kembali selama 1 tahun ke depan. Jadi dengan kata lain, mereka merasa dengan adanya pidato itu maka mereka akan libur membayar angsuran selama 1 tahun. Aduh, ini jujur benar. Banyak loh teman-teman yang menanyakan seperti itu kepada saya. Bahkan ada sampai saudara yang menelepon. Waduh, dengan adanya
pidato itu gimana nih dampaknya gitu. Apakah benar-benar ini akan libur selama 1 tahun? Langsung saya hanya bisa menjawab tidak segampang itu Ferguson. Ya, jadi intinya gini. Topik sore ini saya mau mengangkat masalah pidato Jokowi itu ya, yang masalah relaksasi kredit. Jadi relaksasi kredit ini artinya bukan kalian stop pembayaran selama 1 tahun ke depan atau libur membayar angsuran selama 1 tahun ke depan, bukan. Jadi relaksasi di sini mungkin lebih tepatnya seperti menghitung ulang kembali lah bagi kalian yang terdampak, ekonomi kalian terdampak dari virus corona ini, itu nanti akan dihitung kembali seperti apa kemampuan kalian, seperti itu. Itulah makanya namanya restrukturisasi, restructuring, distruktur kembali, dihitung kembali, dikemas kembali. Ya, intinya hutang kalian itu akan dibedah lagi gitu loh. Nah, yang mau saya tekankan, relaksasi ini atau restrukturisasi ini hanya untuk kalian debitur, atau pokoknya di sini debitur ya. Debitur yang memang benar-benar terdampak dari virus corona ini. Contohnya seperti itu. Supir ojol. Pasti dia akan sangat terdampak gitu loh. Nah, dan restrukturisasi atau relaksasi kredit ini tidak diterapkan untuk para pegawai-pegawai kantoran yang masih memiliki penghasilan bulanan tetap, seperti itu. Atau mungkin yang dirasa masih mampu, misalkan pengusaha yang masih dirasa mampu, seperti itu. Jadi restrukturisasi ini bisa digambarkan seperti ini. Mungkin kalau saya gambarkan secara gamblang, dalam video ini akan panjang ya. Sampai saya nyampe ke Bekasi mungkin juga nggak akan selesai. Intinya, hutang kalian itu akan dihitung lagi nih. Hutang kalian akan dihitung ulang, tapi sebelumnya kalian akan dibedah dulu. Maksudnya gini, kalian harus melakukan, bagi kalian yang memang benar-benar terdampak ekonominya karena virus corona ini wajib dan harus melapor ke pihak perusahaan pemberi utang atau pemberi pinjaman, seperti itu. Kalian jelaskan seperti ini loh, pendapatan harian saya berkurang karena adanya virus corona ini. Biasanya pendapatan saya sekian, sekarang pendapatan saya sekian, lebih kecil daripada biasanya. Oleh karena itu saya memohon untuk mendapatkan fasilitas restructuring, seperti itu. Nah, ini intinya langkah-langkahnya ya buat teman-teman yang mau tahu ya. Bagi kalian yang masih memiliki kredit kendaraan atau kredit rumah, jangan langsung kalian tidak membayar angsuran, jangan. Salah sekali, itu sangat-sangat salah. Jadi kalian harus datang ke pihak perusahaan pemberi jasa keuangan, ke perusahaan pemberi jasa pinjaman. Kalian jelaskan di situ bahwa saat ini kondisi keuangan kalian sedang terganggu. Intinya untuk membayar angsuran itu pasti akan sangat sulit, seperti itu. Maka pihak jasa pemberi pinjaman, mereka akan memberikan langkah-langkah yang akan menghasilkan win-win solution. Win-win solution untuk kalian, win-win solution untuk debitur dan krediturnya, seperti itu. Jadi restrukturisasi ini mungkin gambar besarnya seperti ini, seperti penurunan angsuran, tapi dengan catatan tenornya ditambahkan. Jadi angsuran jadi lebih kecil, tapi tenornya jadi panjang, seperti itu. Itu salah satunya. Atau mungkin dengan cara pemberian tanggal jatuh temponya dimundurin, seperti itu. Atau bisa juga istilahnya gini, grace period. Jadi grace period ini ada artinya pengampunan periode. Jadi kalian itu akan diberikan tenggang waktu, misalkan 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin kalau memang keuangan kalian sangat sulit, ya intinya kalian diberikan tenggang waktu. Oke, dalam waktu sekian bulan kamu dibebaskan dari penagihan angsuran. Tapi setelah kondisi kamu bagus, keuangan kamu bagus, kamu harus melanjutkan pembayaran
angsuran kamu ya, seperti itu. Jadi intinya restrukturisasi ini atau relaksasi kredit ini sama sekali bukan menstop, sama sekali kalian bukan artinya tidak perlu membayar, bukan, salah, itu sangat-sangat salah. Dan kalian harus melapor ke pihak perusahaan tempat kalian mengutang. Kalian harus melapor, kalian jelaskan kondisi keuangan kalian. Nah, dan semuanya itu sudah tertuang di OJK, di POJK nomor 11 kalau nggak salah. Di POJK nomor 11. Jadi nomor 11 POJK 03 garing 2020. Jadi peraturan itu tentang relaksasi kredit. Nah, kalian baca di situ tuh seperti apa sih langkah-langkahnya dan syarat-syaratnya untuk mendapatkan relaksasi itu seperti apa sih gitu. Nah, kalian bisa membacanya di situ. Intinya garis besarnya sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa bukan artinya tidak membayar angsuran sama sekali, tidak. Jadi kalian perlu datang ke pihak perusahaan tempat kalian mengutang, ke perusahaan tempat kalian mendapatkan pinjaman. Kalian jelaskan di situ kondisi keuangan kalian sangat terdampak karena adanya virus corona ini, dan nantinya mereka akan memberikan solusi. Nah, solusinya itu berdasarkan dari ya tingkat kesulitan kalian, seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan, bisa dimundurin tanggal jatuh temponya, bisa diperpanjang tenornya dan diperkecil angsurannya, atau mungkin kalau memang sudah sangat-sangat sulit sekali, ya mungkin akan diberikan grace period atau istilahnya penangguhan angsuran lah, gitu. Jadi mohon bagi teman-teman apabila mendapatkan berita-berita, share berita dari WAG, saudara, teman, atau keluar, ya intinya kalian harus mencari tahu lebih jelas. Jangan langsung terima plek, oh ada relaksasi, ada restrukturisasi kredit, artinya saya nggak perlu bayar hutang selama setahun. Enggak, itu salah, itu sangat-sangat keliru. Oke? Jadi perbanyak literasi, perbanyak membaca, dan jangan sampai kalian salah informasi. Nah, saya harap dengan penjelasan ini mudah dimengerti oleh teman-teman, dan semoga wabah corona ini juga cepat selesai. Kita semua bisa menang terhadap serangan corona ini. Ya, puji Tuhan sampai saat ini saya masih dalam kondisi yang sehat. Saya dan keluarga, istri dan anak-anak juga masih dalam kondisi yang sehat, puji Tuhan. Saya harap teman-teman juga seperti itu. Dan bagi yang terdampak, bagi yang terkena serangan corona, ya saya harap kalian bersabar. Please jangan stres, please, karena imun tubuh itu akan melemah apabila kita stres, seperti itu. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam satu aspal untuk kita semua. Jangan lupa klik like apabila kalian menyukai video ini, dan bagi teman-teman yang baru saja datang ke channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe supaya kalian akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video terbaru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu aspal, keep safety. Oke, dadah.